Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiko, asal dari Gondang Legi. Saya sudah mondok di MBS Al-Amin ini selama 3 tahun, awal dari SMA. Namun saya sekarang sudah mengalami masa pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faidatul Ismaili. Asal saya dari Kademangan, Pagelaran, Malang. Saya menempuh pendidikan di MBS Al-Amin ini kurang lebih selama 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Indrawati. Asal saya dari Ponorogo. Di sini saya sudah mondok selama 6 tahun. Nah, saya dipondokkan di sini selama saya SMP. Jadi dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Sedikit cerita tentang pengalaman ketika saya mondok di MBS Al-Amin. Awal menjadi seorang santri, di awal kelas 10 saya menjadi seorang santri biasa. Nah, namun di situ jugalah saya mendapatkan banyak sekali tantangan karena saya harus beradaptasi dengan hal-hal baru di sekitar saya, seperti bangun pagi, apa-apa harus mengantri, hafalan, dan lain-lain. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Lanjut ke semester 2, di situ saya diangkat menjadi seorang mudabbiroh atau kepala kamar. Nah, di situ jugalah saya mendapatkan ilmu-ilmu baru atau tantangan-tantangan baru yang dapat mengasah diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Nah, setelah saya naik lagi kelas 11, di situ saya menjadi seorang IPM, terutama IPM bagian kesehatan. Nah, di situ juga saya mengalami atau mendapatkan tantangan tersendiri ketika saya menjadi seorang IPM. Lanjut di kelas 12, saya menjadi seorang musyrifah. Nah, di samping sibuknya seorang pelajar kelas 12, tentunya di situ pasti akan disibukkan dengan ujian-ujian dan hal lain. Itu saya juga menjadi seorang musyrifah yang harus mengurus job-jobnya. Namun itu juga menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan tersebut gitu. Nah, tidak selesai itu saja ketika saya sudah lulus. Ketika saya sudah lulus, saya mengalami masa pengabdian. Nah, dari sini jugalah saya mendapatkan berbagai job. Salah satunya jadi CO kurikulum dan menjadi administrasi bagian tabungan santri. Nah, untuk adik-adik baru, jangan takut ketika kalian masuk pondok pesantren. Dari sinilah kalian dapat belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi ketika di pondok pesantren. Mari bergabung di MBS Al-Amin tercinta ini. Dan saya ucapkan sebagai alumni, saya bangga menjadi alumni MBS Al-Amin Kepanjen. Cerita dari awal saya masuk sini, awal saya menjadi santri baru, santri biasa. Nah, di situ saya belajar untuk mentaati pemimpin saya, untuk menjadi contoh bagi adik-adik saya yang mungkin masih SMP, karena saya masuk ke sini saya SMA. Jadi saya harus taat pada pemimpin saya dan harus menjadi contoh untuk adik-adik saya. Kemudian naik kelas ke kelas 11, saya diberi amanah menjadi IPM. Di IPM ini saya mendapatkan tantangan baru, saya mendapatkan ilmu baru yang mana saya belum dapat ketika saya menjadi santri biasa. Saya dapatkan di IPM ini, seperti contohnya kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Dulu ketika saya menjadi santri, saya menggantungkan apapun itu ke teman saya gitu. Tapi ketika jadi PM ini beneran apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Jadi di situ saya merasa diajarkan banget itu kepemimpinan, menjadi pemimpin yang baik seperti apa, pemimpin yang bijak itu seperti apa. Dan saya merasa di saat saya menjadi PM itu saya dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab dan rasa untuk gimana ya tanggung jawab itulah. Kemudian saya naik lagi
kelas 12 itu saya dikasih amanah menjadi musyrifah. Nah, musyrifah itu atasnya IPM, atau bisa disebut musyrifah itu yang mengontrol kerjanya IPM gitu. Nah, di musyrifah ini saya mendapatkan tantangan baru lagi. Nah, sama seperti IPM, cuma menurut saya lebih menantang ketika jadi musyrifah gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu banyak sekali di pesantren ini. Dari awal saya masuk jadi santri baru, santri biasa, IPM, musyrifah, dan akhirnya sekarang saya menjadi santri pengabdian atau alumni ABS Al-Amin. Nah, masih banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini, terutama akhlak. Di sini itu menurut saya digembleng banget masalah akhlak, karena akhlak itu yang akan menentukan hidup kita di masyarakat. Masyarakat akan melihat kita itu tergantung dengan akhlak kita. Kalau akhlak kita buruk, ya masyarakat menganggap kita buruk. Tapi kalau akhlak kita baik, insya Allah masyarakat menganggap kita baik. Nah, di sini itu saya merasa diajarkan banget tentang akhlak, dan saya bersyukur banget. Saya nggak pernah merasakan sebangga ini gitu loh, memiliki sebuah taman pendidikan atau tempat untuk menuntut ilmu yang benar-benar bersih dari namanya pergaulan bebas. Di sini di pesantren itu dari awal masuk sampai sekarang itu saya merasa banget kalau saya itu diselamatkan oleh Allah dari pergaulan-pergaulan bebas. Karena kalau dilihat dari perluasan globalisasi sekarang, banyak pemuda-pemuda yang terjerumus pada kemaksiatan dan melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin sengaja tidak disengaja, dan akibatnya fatal itu kan banyak. Jadi saya merasa bersyukur sekali masuk ke pesantren. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau mencari tempat untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu, mari bergabung dengan kami di ABS Al-Amin. Insya Allah dengan bergabungnya teman-teman sekalian, kita bisa saling memberi manfaat satu sama lain gitu. Mungkin hanya ini cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi saya sampaikan, saya bangga menjadi alumni ABS Al-Amin karena begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan dari ABS Al-Amin. Nah, pengalaman saya dari menjadi santri hingga menjadi ustazah pengabdian itu sangat luar biasa sekali. Nah, jadi dari santri itu saya diajari bagaimana caranya taat kepada kakak kelas, sayang kepada kakak kelas, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya menjadi mudabiroh. Nah, dari mudabiroh itu saya diajari bagaimana cara membimbing adik, cara mengajak, mengajari, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu saya dilantik menjadi IPM. Nah, di IPM sini saya diberi amanah. Amanahnya itu ada macam-macam. Nah, itu sesuai angkatan. Nah, di situ bagaimana caranya kita harus menjalankan amanah itu, harus tanggung jawab. Karena ketika kita tidak tanggung jawab, maka kita akan menzalimi yang lain. Seperti itu. Setelah itu saya menjadi musyrifah. Nah, menjadi musyrifah itu saya berada di kelas 12. Nah, ketika menjadi musyrifah itu harus pintar-pintar memanage waktu, karena ada tugas dari sekolah sendiri yaitu amaliyatul tadris. Lalu menjadi musyrifah itu harus bisa memanage waktu untuk hal yang pribadi, amanah, mengayomi adik-adiknya, dan lain-lain. Di situ kita harus bisa memanage waktu dalam keseharian kita. Nah, setelah itu saya lulus menjadi ustazah pengabdian. Nah, ketika menjadi ustazah pengabdian, di sini ilmu apa saja yang kita dapat selama mondok di ABS Al-Amin itu kita harus bisa menerapkan ketika menjadi ustazah pengabdian. Nah, di situ sangat bagus sekali. Kita harus bisa melakukan apa yang sudah kita dapat. Mari mondok bersama-sama di ABS Al-Amin, kami belajar bersama, kami ajari dan yang lain-lain. Mari mondok gimana? Mari kita belajar bersama di ABS Al-Amin yang sangat menyenangkan. Saya sebagai alumni ABS Al-Amin, saya merasa bangga
Saya sebagai alumni MS Alamin merasa bangga karena di sini saya diajari banyak hal yang mana di situ saya belum pernah mendapatkan hal itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.